Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan Juli. Part keempat ya. Saking 1 bulan ini kita full buat suka-suka. Karena minggu depan kita bakal akhirnya memulai seri Silverstone paruh kedua musim. Dan pertama-tama gue mau ucapkan selamat berbahagia untuk Papa Lukas dan Mama Lukas yang akhirnya menikah juga, meskipun ya sedikit di luar rencana. Jadi waktu di Austin kemarin tuh Alex Rins sempat bilang, dia bilang kami berencana menikah beberapa bulan lagi di jeda musim panas. Ekspektasinya adalah rambutnya yang nggak dipotong. Iya, rambut nggak dipotong sih, tapi ujungnya ya pakai crook. Dia harus pakai crook untuk foto keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas kursi roda. Jadi waktu mengucapkan janji pernikahan ya pakai crook berdiri. Tapi begitu selesai dia duduk lagi di atas kursi rodanya. Jadi dia bilang kayak gini, saya nggak punya musim panas yang bagus sih tahun ini, gara-gara ini kaki. Ini biasanya kan kalau musim panas saya santai sama keluarga saya ke pantai. Ini biar nikah pun saya terpaksa pakai crook, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya dia cuma bisa bilang bahwa dia berusaha untuk mempercepat penyembuhan dia. Jadi menurut para dokter dia itu kemungkinan besar baru bisa lepas dia punya gips itu di minggu kedua bulan Agustus. Jadi kemungkinan besar dia baru bisa turun track paling enggak di Australian GP Red Bull Ring. Jadi ya memang nggak bisa turun di Silverstone karena dia juga emang udah resmi pengumuman bakal diganti sama Iker Lecuona. Ini sebenarnya gue udah bahas dari minggu lalu, tapi nggak tahu kenapa baru muncul breaking newsnya minggu ini. Jadi gue nggak tahu gue yang kecepatan dapat breaking news apa gimana ya. Gue udah breaking news Papa Willow, gue udah breaking news Iker Lecuona. Nggak taunya breaking newsnya mereka sendiri itu baru nongol minggu ini. Jadi gue bingung, gue sebenarnya kemarin tuh dapat info dari mana? Kenapa gue bikin breaking news ya? Pokoknya intinya begitulah. Selamat buat Papa Lukas, semoga berbahagia bersama keluarga yang baru. Well, sebenarnya udah lama mereka berkeluarga. Yang lainnya yang kita bahas adalah soal Papa Alex Oliveira itu resmi pindah ke Italia karena dia kan sekarang membalap untuk Aprilia yang adalah pabrikannya Italia. Itu dia bilang, istri saya minta pindah karena aslinya sebenarnya dia nggak tahan tinggal di Austria. Karena kan sebelumnya dia membalap untuk KTM selama ini. Dan itu menurut istrinya tuh susah banget tinggal di Austria itu karena itu kan paling nggak perlu bahasa Jerman. Kalau kalian anak SMA yang ambil jurusan bahasa Jerman pasti ngerti betapa complicatednya bahasa satu ini. Mirip-mirip bahasa Belanda yang katanya itu lebih complicated daripada bahasa Belanda sebenarnya kalau bahasa Jerman. Jadi memang istrinya Oliveira itu yang mengeluh banget buat pakai bahasa Jerman. Jadi dia bilang sudahlah meskipun pemandangannya indah dan bagus, tapi istri saya nggak betah, jadi udah pindah aja dia ke Italia. So yang menjadi bintangnya adalah isu konsesi, masih tetap isu konsesi. Jadi Stefan Pierer itu bilangnya kayak gini. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah ngintil gue dari podcast kapan ya, gue udah bilang ide untuk konsesi itu sebenarnya bukan ide yang disukai oleh pabrikan Jepang. Kenapa? Karena mereka itu punya harga diri tinggi. Mereka lah yang menetapkan aturan konsesi untuk para pabrikan Eropa sekitar 1 dekade yang lalu. Nah sekarang demi mereka, aturan yang mereka buat sendiri itu harus dirubah. Jadi kalau kalian dengar Carlos Ezpeleta bilang, ya paling enggak pabrikan Eropa mestinya bermurah hati. Kenapa? Karena pabrikan Jepang inilah yang memberikan usulan yang meringankan untuk pabrikan Eropa ketika mereka masih konsesi. Jadi ya kita rubahlah ini konsesi untuk memudahkan para pabrikan Jepang masuk konsesi. Tapi ya benar kata Stefan Pierer, itu sama dengan menghina pabrikan Jepang. Kenapa? Karena mereka yang bikin aturan sebenarnya. Mereka yang bikin aturan itu. Lalu mereka sendiri yang harus merubahnya demi mereka sendiri. Jadi ya memang benar kata Stefan Pierer itu sebenarnya agak-agak menghina untuk para pabrikan Jepang karena harga diri mereka tinggi. Jadi mending jangan dikasih label konsesi, tetapi hari tesnya yang ditambah. Jadi kan kalian tahu bedanya konsesi sama non konsesi adalah jumlah mesin, oke? Nah, itu yang bikin sedikit kurang fair. Kenapa? Karena pabrikan non-konsesi ya harus pintar-pintar ngatur mesin. Sementara pabrikan konsesi masih punya spare mesin yang paling enggak 2 biji lebih banyak daripada pabrikan non-konsesi. Jadi menurutnya Stefan Pierer, mending nggak usah ditambah jumlah mesinnya, tetapi jumlah hari tesnya mereka ditambah.
Kenapa? Karena inti masalahnya itu adalah tes motor. Jadi Capirossi, RD kita itu juga bilang, keunggulan Ducati itu sebenarnya adalah mereka menginvestasikan uangnya dan itu berhasil. Mereka juga punya test rider yang bagus yang mampu membuat motor itu bekerja sama baiknya untuk semua rider. Jadi secara overall itu mereka memanfaatkan kondisi keuangan yang ada dengan baik dengan test rider yang baik. Yang bedanya adalah saat ini Yamaha meskipun test ridernya adalah Papa Willow, patronnya tetap siapa? Quartararo. Meskipun Honda punya Stefan Bradl sebagai test rider, patronnya tetap Marc Marquez. Sementara Ducati itu nggak punya rider patron. Memang referensinya adalah Pecco Bagnaia, memang. Tetapi patronnya mereka itu nggak ada. Jadi memang murni Michel Pirro ini ngembang motor, udah jadi plek baru dites-tes tek sama para ridernya. Sisa diubah menurut seleranya para rider, setupnya dirubah, ininya dirubah itu. Tetapi basically-nya itu sudah fix dari Michel Pirro. Jadi ini yang bedanya antara Michel Pirro, Stefan Bradl dengan Papa Willow. Mereka itu nguji part doang, tetapi pada akhirnya tetap juga harus diuji lagi sama rider patron mereka dan mereka yang menentukan. Sementara Ducati nggak ada Pecco Bagnaia yang mau menentukan ini kemana-kemana, nggak ada ceritanya. Yang menentukan sudah dari Michel Pirro. Sisanya adalah para rider nyari setupnya sendiri. Oh ini partnya bla 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 1 2 3 4, pakai yang mana yang menurut lu cocok, selesai. Lebih gampang, yes, lebih mudah. Jadi menurutnya Loris Capirossi, ya benar cara kerjanya Ducati ini mirip dengan cara kerjanya Honda ketika tahun 2000-an, ketika mereka juga masih mendominasi. Jadi di Silverstone nanti akan diadakan pembicaraan soal usulan konsesi yang baru, termasuk dengan format baru yang akan langsung diterapkan di Silverstone, termasuk dengan aturan tekanan ban. Jadi kita bahas dulu soal konsesi. Jadi konsesi yang akan diusulkan berlaku mulai tahun depan, entah itu nanti Yamaha atau Honda mau masuk atau enggak ya. Yang pertama adalah soal mesin. Jadi untuk jumlah seri 20 seri dalam satu musim, itu jumlah mesin maksimal untuk pabrikan konsesi adalah 9, sedangkan non-konsesi 7. Kalau jumlah serinya di atas 20, aka 21 sampai 22, kan kita nggak tahu apakah ada yang dibatalkan lagi atau enggak kayak tahun ini kasusnya kan. Jadi meskipun dijadwalkan 22 seri, tapi misalnya di tengah-tengah ada yang batal, maka jumlah mesinnya disesuaikan. Jadi untuk jumlah seri dalam satu musim di atas 20, aka 21 dan 22, karena prediksi mereka itu maksimal 22 seri, untuk pabrikan non-konsesi itu ketambahan satu mesin, jadinya dari 7 menjadi 8. Sedangkan untuk pabrikan konsesi itu ketambahan juga satu, jadinya dari 9 menjadi 10 mesin per rider. Nah, ketentuan barunya adalah mesin terakhir entah itu 20 seri ataukah lebih dari 20 seri, mesin terakhir itu baru bisa dipakai pada seri ke-19, mulai seri ke-19. Jadi kalau mesin lu udah habis, nggak bisa buka mesin terakhir kalau belum seri ke-19. Jadi ngerti ya? Nah, karena jumlah mesin masih tetap strict banget, maka pabrikan ini komplain, kalau gitu sepertinya usia pemakaian mesin ini mesti dihemat. Nah, muncullah aturan baru. Format baru akan mulai berlaku mulai Silverstone. Yang pertama udah gue bilang, nggak ada lagi namanya FP3. Jadi nanti hanya akan ada 2 FP. Sebenarnya sih 3 FP tapi FP2 diganti nama. Jadi FP1 pagi-pagi hari Jumat itu lu bebas mau ngapa-ngapain terserah. Waktunya sama, nggak berubah dengan awal musim, 45 menit per sesi. Jadi terserah lu mau dipakai, mau apa kayak santai, nggak ada tekanan. Itu yang berubahnya. Karena mulai Silverstone nanti itu nggak ada combined time. Combined time itu dihapuskan. Kenapa? Karena sesi prakualifikasi itu hanya ditentukan di FP2 yang sudah ganti nama menjadi practice. Itu jumlah waktunya akan tetap sama seperti awal musim, 60 menit, tetapi nggak pakai combined time lagi. Jadi murni lo mau gontok-gontokan kayak di situ, ngintil-ngintilan kayak di situ, terserah lah mau apa. Demi bisa lolos ke Q1 itu cuman di sesi FP2 yang diganti nama menjadi sesi practice.
FP2 itu pindah menjadi FP3. Jadi FP3 ganti nama jadi FP2. Nah, ini yang waktunya dikurangi dari 45 menit menjadi hanya 30 menit. Di courting 15 menit. Jadi gue perjelas lagi ya, mulai Silverstone nanti FP1 itu sesi tanpa beban, tetap 45 menit. FP2 ganti nama menjadi sesi praktis, tetap 60 menit, tetapi itu adalah satu-satunya sesi yang menentukan prakualifikasi. Siapa yang lolos Q1, siapa yang lolos Q2. Oke? Kemudian FP3 otomatis berubah nama menjadi FP2, itu yang di courting 15 menit, dari 45 menit menjadi 30 menit. Warm up sudah kadung di courting, biasanya 20 menit tahun ini, dan sampai akhir musim nanti akan tetap 10 menit. Emang cuma buang ludah doang di track. Oke, jadi clear ya perubahan formatnya. Intinya adalah untuk mengurangi jumlah pemakaian mesin selama sesi latihan di luar sesi race. Intinya sih seperti itu. Kenapa? Karena jumlah mesin untuk aturan konsesi tahun depan itu sama striknya. Dengan format sprint race digabung dengan full race, dengan ketentuan mesin terakhir baru bisa dipakai di seri ke-19, ya berarti memang sebelum seri 19 harus pinter-pinter ngatur mesin. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomongin soal mesin, hingga tengah musim kemarin, kita lihat nih siapa yang pakai mesin paling banyak. Jadi tahun ini kan nggak ada pabrikan konsesi nih, semuanya non-konsesi, itu dapat jatah 8 mesin, oke? Nah, hingga tengah musim ini, itu yang pakai 4 mesin tanpa ada mesin yang rusak atau nggak bisa dipakai lagi, itu adalah Pecco, Enea, Zarco, Martin, Alex Marquez, Luca Marini, Papa Kembar, Papa Nina, Snektaro, Morbidelli, dan Tuan Putri Marc Marquez. Gue sebenarnya agak bingung, Marc Marquez ini, sorry tuh saya, kayaknya dia nggak pernah finish sama sekali loh. Hingga tengah musim ini, tapi dia makan mesin 4. Bingung kan? Gue juga bingung. Nah, yang sudah makan mesin 4 dan 1 ditarik, otomatis sudah 5 yang terpakai, itu adalah Fabio Di Giannantonio dan Marco Bes. Jadi otomatis sudah 5 mesin dia pakai, 4 mesinnya sudah bekas, 1 ditarik, nggak bisa dipakai lagi. Sementara yang pakai 3 mesin, dengan 1 ditarik nggak bisa dipakai lagi, otomatis 4 yang sudah terpakai, itu adalah Augusto Fernandez dan Pol Espargaro. Kalau kalian bingung kenapa Pol Espargaro, karena dia digantikan sama Jonas Folger. Dan 1 mesin yang ditarik itu adalah mesin ketika dia crash. Nah, yang paling hemat siapa? Yang baru pakai 3 mesin, tanpa ada mesin yang pensiun, itu adalah Brad Binder, Jack Miller, Papa Alice, Raul Fernandez, Joan Mir, Papa Lucas. Kalau Papa Joan sama Papa Lucas, juga Papa Alice itu lebih kepada karena mereka cedera, sempat nggak digantiin. Tetapi 2 KTM, Brad Binder sama Jack Miller itu memang pure mereka hemat mesin. Jadi 2 KTM ini adalah rider paling hemat mesin di track. Nah, aturan lain yang akan berlaku di Silverstone adalah aturan tekanan ban. Jadi kalau kalian tahu bahwa sensor tekanan ban itu mulai diseragamkan tahun ini, maka aturan sistem minimal tekanan ban itu mulai diberlakukan di Silverstone. Tetapi tahap penaltinya itu baru akan dikembangkan lagi nanti setelah melihat kondisi penerapannya mulai Silverstone. Jadi tekanan ban minimal untuk ban depan adalah 1,88 bar, tekanan minimal ban belakang adalah 1,68 bar, dan itu berlaku paling enggak setengah dari jarak race. Jadi entah itu sprint race, entah itu full race di hari Minggu, setengah jarak race itu harus berlaku dan bertahan di sana. Kalau dia ternyata turun dalam setengah jarak balapan ini, itu ada 4 jenis pelanggaran. Jadi pelanggaran pertama itu cuma warning doang. Pelanggaran kedua itu dapat penalti 3 detik. Pelanggaran ketiga dapat penalti 6 detik. Pelanggaran keempat dapat penalti 12 detik. Itu akan mulai berlaku di Silverstone, tetapi nanti itu akan berubah jenis penaltinya itu setelah melihat perkembangannya akan seperti apa di Silverstone nanti. Oke? Jadi yang mulai berlaku di Silverstone adalah format tekanan ban dan format baru untuk FP1, FP2, dan FP3. Yang FP3 akan di-courting jadi 30 menit, sementara FP2 berubah menjadi FP biasa yang menentukan kualifikasi. Nah, lalu akan seperti apa perkembangan bursa rider nantinya? So far, belum ada tanda-tanda soal Papa Lucas. Bahkan dalam wawancara terakhirnya, Papa Lucas tuh nggak nyinggung sama sekali soal Yamaha. Jadi kemarin itu dia ditanya soal gimana ceritanya dia bisa patah-patah kakinya itu.
Jadi dia itu kayak video conference begitu, terus nongol tuh ikan hiu batal gagal, si Jorge Martin rupanya lagi datang mengunjungi dia, mungkin sekali memberikan selamat kan dia kan habis menikah kemarin. Jadi Papa Lukas tuh bilang gini, saya crash itu bukan gara-gara motor Honda bobrok, enggak. Adaptasi saya dengan Honda itu malah berjalan dengan cepat, malah menurut saya ya. Jadi saya kemarin crash itu bukan perkara Hondanya bobrok, enggak. Simply karena saya berlebihan dengan gas saya. Ini pernah gue bahas waktu kapan ya, gue lupa. Apa habis Asen, gue lupa. Kayaknya habis Asen. Jadi dia bilangnya seperti itu. Gue tuh cuman simply berlebihan dengan gas. Jadi gue tuh keterusan. Karena keterusan ya udah, emang lagi sial aja mungkin gue jadinya ya, sedangkan untuk berlutut aja gue udah susah waktu itu. Tapi nggak ada masalah sama motornya, gue yang salah. Jadi masih tetap tanda tanya apakah emang motor ini seburuk itu. Jadi ditanyalah sama Takaaki Nakagami. Jadi kan kemarin Stefan Bradl tuh sempat diintipin ketika dia tes private. Sepertinya Honda sedang menguji aero baru yang kalau mau dilihat mirip-mirip dengan aero yang digunakan Brad Binder ketika tes di Jerez kalau nggak salah ya, gue lupa. Body firing dan wingletnya katanya mirip-mirip dengan motornya Brad Binder di KTM. Tapi ya kita lihatlah nanti apakah akan dipakai di Silverstone apa gimana. Yang jelas gosip sepoi-sepoinya adalah sasis Kalex mulai dikepinggirkan. Kemungkinan nggak akan diuji sampai nanti di Misano diuji lagi oleh Tuan Putri. Tapi oleh Brad Binder katanya sih nggak diuji lagi. Honda menguji sasis baru milik mereka sendiri. Gosipnya sih, tapi mungkin gue salah. Jadi Takaaki Nakagami itu ditanya karena dia sempat nyoba juga nih sasis Kalex. Karena kan udah gue bilang 4 rider Honda yang gak nyoba sama sekali itu cuman Alex Rins, Papa Lukas. Takaaki Nakagami sempat nyoba meskipun cuma sebentar dan dia mengakui bahwa well itu memang masalahnya adalah masalah grip ketika kita pakai itu sasis Kalex. Dan itu memang sudah jadi masalah dari awal musim. Jadi Pangeran Rakor tuh bilang, MotoGP ini sudah berubah jauh sejak saya bergabung ketika 2018. Jadi ketika itu belum ada winglet, belum ada aero firing yang aneh-aneh, belum ada ride height device. Jadi saya sebagai rookie itu setengah mati untuk mengendalikan motor saya, terutama kan Honda kan mesinnya V4. Jadi lebih sering wheelie. Jadi dia bilang untuk keluar tikungan itu perlu mengatur gimana caranya akselerasi supaya nggak wheelie ini ban depan. Sekarang sudah ada aero, ya memang saya setuju dengan apa kata Maverick Vinales bahwa sekarang itu lebih mudah dalam mengendarai motor. Udah nggak terlalu wheelie, lebih gampang untuk mengendalikan motornya. Jadi menurut dia memang saat ini lebih gampang untuk para rider dan para rookie terutama yang baru bergabung itu untuk mengendarai motor daripada dia zaman dulu. Jadi kalau mau ditanya dia lebih suka zaman dulu apa zaman sekarang, zaman now, dia bilang jujurnya sih saya lebih suka zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu itu kemampuan rider itu lebih menentukan performa daripada motor. Jadi memang Loris Capirossi itu sempat bilang juga, dia bilang sekarang tuh kemampuan motor itu lebih diperhitungkan selain kemampuan rider. Kalau dulu kemampuan rider itu 60 dan motor 40%, jadi performa itu lebih ditentukan oleh kemampuan rider. Sekarang mau lu top rider, kalau motor lu memble ya percuma. Karena 50-50 performanya ditentukan. 50 oleh rider, 50 oleh motor. Jadi ditanyalah Pangeran Rakor, jadi tahun depan kamu masih perpanjang apa enggak? Jadi dia bilang ya belum tahu juga. Kenapa? Karena kan dari tahun lalu memang dia sudah terancam kursinya sama Ai Ogura. Sebenarnya tahun ini mestinya Ai Ogura yang menggantikan dia, karena kan tahun lalu Ogura lumayan bagus, tahun ini aja Ogura ya lumayan memble. Tapi kalau Nakagami sendiri dia bilang saya sih maunya tetap bertahan. Kenapa? Karena saya ini punya pengalaman lumayan panjang dengan Honda. Kalau bisa dibilang ya udah gue bilang, selain Marc Marquez, rider lain yang lumayan lama bersama Honda adalah Takaaki Nakagami untuk saat ini. Jadi kalau Marc Marquez on and off, dia ini setia banget sama Honda. Jadi dia bilang, ya semoga pengalaman saya, masukan saya itu dianggap oleh Honda untuk mempertahankan saya tahun depan karena saya masih mau berkontribusi untuk Honda. Udah gue bilang kalau Ai Ogura masuk ketika Honda lagi memble-memblenya tambah memble, udah pasti. Jadi ya kalau menurut gue mungkin Pangeran Rakor akan tetap bertahan, mungkin.
karena kondisinya juga Ogura nggak terlalu bagus untuk saat ini. Tapi ya mungkin gue salah. Sementara yang menjadi isu lain itu adalah Alex Marquez vs Sito Pons. Sito Pons ini siapa? Dia adalah owner sekaligus tim manajer dari tim Pons di Moto2 dan Moto E. Jadi asal-muasal keributannya yang begini. Si Alex Marquez, adiknya Tuan Putri juru rakor Marc Marquez ini, itu diwawancara. Jadi udah gue bilang, dia ini kan sama kakaknya 11-12 nih riding style-nya, agak-agak nyeradak-nyeruduk. Itulah kemarin dia sempat dapat penalti turun 3 grid. Gegara dia nyeradak-nyeruduk seniornya sendiri di Ducati. Akhirnya para seniornya mulai nggak suka, numpuk itu nggak suka, jadilah penalti 3 grid. Jadi ditanya lah dia, gimana menurut kamu soal kebijakan penalti untuk kalau kontak pas menyalip turun 1 posisi. Jadi Alex Marquez bilang gini, saya itu lebih suka model MotoGP zaman dulu. Ketika kita kontak biasa-biasa aja. Sekarang kita seperti udah nggak boleh kontak. Padahal ini, MotoGP ini adalah olahraga kontak. Olahraga kontak. Ini sama dengan argumentasi kakaknya. Yang waktu Pecco Bagnaia mempertanyakan kenapa RB nggak kasih penalti ke Marc Marquez. Marc Marquez bilang apa? Hei, kita ini olahraga balapan motor, bukan balapan dansa. Jadi ya wajar kalau ada kontak, emang harus pakai kontak. Jadi memang dia satu bahasa sama kakaknya. Jadi dia bilang, ya emang ini adalah olahraga kontak, jadi saya itu agak bingung ketika Pecco Bagnaia di penalti gara-gara nyenggol Miller di Jerez. Karena mestinya itu biasa aja. Sama seperti ketika Marc Marquez nyenggol Pecco Bagnaia di Lemang ya, gue lupa, Lemang kayaknya. Jadi menurut Alex Marquez seperti itu. Nah itu yang memancing, gue nggak tahu kenapa jadinya Sito Pons marah. Marah loh, kalau menurut gue itu marah dengan sarkas malah. Jadi dia bilang gini, itu nggak masuk di akal, saya sangat tidak setuju dengan logika seperti itu. Bedanya motor zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu motor nggak secepat zaman sekarang. Dan dalam kondisi seperti itu, secepat itu motor lu nggak bisa asal nyenggol orang. Sepertinya memang rider zaman now ini mungkin karena peralatan keselamatan dan regulasi keselamatan sudah makin membaik. Jadi mereka merasa nyawa mereka itu nggak dipertaruhkan ketika mereka nyenggol-nyenggol rider lain. Padahal kamu harus tetap memberi respek, menghormati lawan kamu. Kamu nggak bisa mengambil alih suatu tempat dengan memaksa, menyenggol, dan mendorong orang lain keluar. Nggak bisa logika bahwa ini adalah olahraga kontak. Enggak, lu harus respek sama lawan lu. Nggak masuk di akal itu cerita. Jadi kata Alex Marquez itu salah kalau menurut saya, makanya Sito Pons. Sejauh ini belum ada reaksi dari Alex Marquez, cuman sepertinya dia tahu bahwa dia dinyinyi oleh Sito Pons, jadi dia pasang status bahwa bangun Jumat pagi itu menyenangkan. Dia cuma balas begitu sih. Menurut gua dia ini lebih fun setelah dia masuk di Ducati, lebih nggak terlalu mudeng dan segala macam. Ketika dia masih di Honda kan status sosial media dia itu lebih yang terlalu serius. Sekarang dibawa fun apa-apa bodo amat. Tapi ya menurut gue mungkin situasi lingkungan dia lebih seperti itu sih sekarang. So itu aja podcast kita kali ini. Gue nggak tahu ini pendek atau panjang. Tetapi kalau kalian dengar ada perubahan nada suara dalam suara gue ketika podcast, itu karena ini podcast diambil 2 kali take. Jadi gue pertama take tadi siang. Tiba-tiba gue lagi blablo datang tamu, jadi gue stop dan gue lanjut setelah tamunya pulang. Oke, see you next time guys, bye bye.